sarung tangan. Ya, kemudian kita kanan dan kiri jangan lupa dilihat ya. Sudah belajar pakai sarung tangan? Sudah ya. Nah, kalau udah gampang. Nah, kamu dari sekarang sudah tahu ya ukuran sarung tangan kamu ukuran berapa gitu ya. Oke, sudah kita pakai sarung tangan. Ibunya udah siap ya, ibu saya mau mulai ya gitu ya, ini udah nyala ya. Oke, saya kejauhan. Kita lakukan apa? Ambil kapas sublimat. Kamu biasanya ngambilnya berapa? 2 atau 3? Diperas ya. Kemudian kita buka ya. Ingat, yang kalau mau kita vulva hygiene kita harus membuka labia ya. Gak bisa tuh tangan kiri yang ngapa-ngapain, jadi nanti nggak bersih hasilnya. Kita buka labianya. Kita mohon maaf ya Bu, saya bersihkan. Labia mana dulu? Mayora dari yang terjauh ya, sampai ke perineum. Karena saya menggunakan 3 saja, berarti saya balik. Ya. Oke, buang. Kemudian labia minor kanan. Kemudian saya putar, buang. Kemudian vestibulum sampai ke perineum. Oke. Setelah itu saya perhatikan labianya ataupun bagaimana sih setelah dibersihkan, ada atau tidak keputihan, ada atau tidak di kelenjar Bartolininya membengkak atau tidak, gitu ya. Kemudian ada nggak tanda-tanda infeksi. Kalau aman semuanya, baru kita boleh melakukan pemasangan. Nih, kita pakaikan duk dulu ya. Sorry, tadi harusnya pakai duk dulu, Ibu lupa karena ini kelihatan. Kita pakaikan duk bolong dulu sebelum vulva hygiene. Nah, kemudian udah vulva hygiene tadi ya. Kemudian kita ambil spekulum. Ya, pemasangan spekulum itu ini nggak boleh dalam keadaan gini ya, ngangap gitu, nggak boleh, harus dalam keadaan mingkem dulu nih. Terus masukinnya dari miring ya, ambil miring. Ibu tarik nafas panjang ya Bu. Oke, masuk miring, baru kita buka, baru kita kunci gitu. Sakit nggak ini Bu? Enggak sih kalau saya bilang, apalagi kalau dia spekulumnya yang disposable, artinya satu kali langsung pakai, buang gitu. Kalau ini kan enggak ya, harus apa namanya? Harus di sterilisasi ya. Kalau dia terbuat dari disposable itu yang langsung pakai itu enggak nyeri sama sekali. Nah, kemudian kita lihat nih. Coba teman-teman, apa yang kelihatan di dalamnya? Ada apa? Ya, ada kelihatan mulut rahim ya, serviksnya. Ya, kelihatan. Setelah kita pemasangan ini dia akan kelihatan lebih jelas ya. Nah, kalau misalnya nggak jelas, kurang pas ini, boleh kita pasin terlebih dahulu ya. Makanya disesuaikan sama ukuran dari si spekulum. Nah, sudah kita kunci, kemudian kita ambil untuk membersihkan ya. Kita bersihkan terlebih dahulu bibir kemaluannya. Nah, ini dia tadi saya bilang
memutar apa? Ini misalnya ini memutar seperti jarum jam. Kemudian buang. Oke, kemudian kita ambil, boleh 2 kali. Nah, putar, buang. Sudah, kita lihat lagi porsionya dalam keadaan baik ya. Kemudian kita ambil tenakulum. Nah, tenakulum ini nanti dijepit ya. Jadi mulut rahimnya dijepit di sedikit saja tapi. Nah, ini agak nyeri sedikit ya Bu, di jam 11 atau di jam 1. Ngerti ya, jam 11 jam 1. Nah, saya mau jepit di jam 1. Makanya kita ambil, saya jepit porsionya di arah jam 1. Nah, oke. Kemudian saya ambil apa tadi namanya nih? Sonde. Ya, sonde ini gunanya tadi apa? Mengukur ya. Nah, tapi no touch, artinya sonde ini tidak boleh, ini kan tadi mulut rahim, tidak boleh menyentuh dinding rahim kanan atau kiri. Jadi kalau bisa lurus aja. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur apa tadi? Untuk mengukur apa? Benang. Panjang ya. Kita ambil, kita masukkan ke mulut rahimnya. Nah, kemudian kita sampai mentok. Nah, sampai mentok baru kita ukur berapa. Coba satu orang dari sini. Mana tadi? Neng, mana Neng? Sini. Nah, coba lihat. Ini udah sampai mentok belum, Neng? Sudah? Oke. Nah, ini ya, sampai mentok seperti ini. Oke, baru kita keluarkan. Nah, dari mana sih kita taunya ukurannya berapa sentimeter itu panjangnya? Dari sini. Dari di mulut rahim itu kan ada cairan. Nah, jadi cairan-cairan yang menempel di sonde itu. Nah, dari situ. Kemudian baru kita ukur apanya? Panjangnya. Nah, ya. Oh, panjangnya 8 cm, maka saya harus sesuaikan inserternya, tapi tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh saya dalam keadaan seperti ini ya. Nggak boleh, jadi harus ada berjarak. Oke, setelah itu saya tahu, kemudian kita sudah setting ininya, baru kita melakukan inserternya, IUD-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masukin dia ke dalam mulut rahim. Nah, sampai terasa mentok, baru kita dorong dan tarik sedikit IUD-nya. Nah, ini karena pantum bisa kelihatan gampang, tapi kalau enggak gimana Bu, gitu ya. Nah, pantum dan jadi kalau pantum masih enak, tapi kalau dia manusia biasa kan nggak kelihatan ya. Jadi terasa mentok, kemudian kita tarik inserternya, kita lepas, ya. Ini inserternya lepas, kemudian kita tarik. Nah, yang tertinggal adalah nanti benangnya. Nah, bagaimana benangnya? Kita apa? Gunting ya. Biasanya kalau perawat ya jarang kalau masang IUD, karena kalau bidan juga harus mengikuti pelatihan tersendiri ya. Jadi biasanya kalau kamu nanti kesehariannya di puskesmas gitu ya, biasanya asistensi gitu ya, jadi jangan khawatir. Kita gunting 2-3 cm ya, apanya? Benangnya. Nah, kemudian baru kita lepas kembali tenakulumnya, kemudian kita kasih betadine ya, betadine untuk mencegah infeksi. Serem nggak? Hah?
baru kita kasih betadine. Sama kayak tadi ya, bulat melingkar. Baru kita buang. Oke Bu, selesai. Gimana rasanya? Tanya kepada pasiennya. Baru kita buka. Nah, ketika membuka spekulum, kan spekulumnya tadi nganga ya. Kita mingkemin dulu spekulumnya ya. Baru kita putar miring. Baru ke bawah. Baru tarik. Nah, ini buang ke apa? Buang kemana nih kira-kira? Diletakkan ke Bengkok. apa? Bengkok. Ya ini di air apa tuh? Klorin. Ya, jadi harus sebenarnya di bawahnya harus ada air klorin. Ya, direndam. Oke, sampai di sini kita kasih tahu ke ibunya, ibu pemasangan IUD-nya sudah selesai. Ibu nanti kalau ada rasa apa tadi saya bilang? Nyeri. Hah? Rasa apa? Mules ya ataupun kram di bagian perut itu merupakan hal yang wajar ya. Nanti setelah ini akan diberikan obat. Kalau ibu merasakan mules yang terlalu, boleh mengkonsumsi obat tersebut ya. Nah, kemudian 1 minggu setelah pemasangan IUD nanti ibu diwajibkan datang kembali untuk melakukan kontrol ulang. Ya, setelah itu boleh ibu 10 menit berada di ruang observasi. Kalau tidak ada keluhan boleh pulang. Itu terkait dengan pemasangan IUD. Kalau IVA tes bagaimana? Nah, tadi saya bilang alatnya hampir sama kan? Nah, ini pemasangan IVA tes.